Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita kembali lagi ke acara Sinarku, seminar dan kuliah umum Ekonomika Makro Sintesis Keynesian Baru. Bapak Ibu sekalian, ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Kurang lebih dalam 2 jam ke depan kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, Profesor Insukindro. Beliau sudah hadir dengan kita pada siang hari ini. Secara spesifik, kita akan membahas pada siang hari ini topik mengenai keberlanjutan intern, fiskal, dan juga ekstern. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai diskusi kita pada siang hari ini, saya menyampaikan pengumuman yang pertama berkaitan dengan mekanisme tanya jawab atau diskusi. Bapak Ibu bisa menyampaikan dengan 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menuliskannya dalam kolom Q&A, sebagaimana ada di layar Zoom Bapak Ibu sekalian. Atau kemudian Bapak Ibu bisa mengajukan raise hand, kemudian kami akan akomodasi untuk kemudian interaksi langsung dengan Prof. Insukindro. Selain itu, pengumuman selanjutnya berkaitan dengan giveaway seperti biasa. Jadi kami memberikan 2 voucher e-money sebesar 200.000 untuk masing-masing pemenang bagi yang beruntung karena telah mengupload keikutsertaan serta topik pembahasan yang disampaikan pada siang hari ini melalui Snapgram yang kemudian di-tag di akun @economics.ugm. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang waktu, mari kita mendengarkan pemaparan dari Prof. Insukindro. Prof. Insukindro, silahkan Prof. Oke, selamat siang Pak Amri dan selamat siang Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan membicarakan topik yang terakhir mengenai keberlanjutan intern atau keberlanjutan fiskal dan keberlanjutan ekstern. Macam itu ya. Bisa ya Pak, sharing dulu. Oke. Kuliah hari ini kita nanti akan bolak-balik begitu ke kuliah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi nanti akan bolak-balik di sana. Walaupun saya sudah nyiapkan materinya itu supaya saya tidak pindah-pindah dari sharing saya. Oke. Sudah kelihatan Pak Amri? Sudah, Prof. Tapi mohon ditampilkan dalam slideshow barangkali. Iya. Judulnya adalah keberlanjutan intern, keberlanjutan, ini kurang ya. Tolong keberlanjutan, kurang N ya. Keberlanjutan intern dan ekstern. Ya, tadi ini tadi kurang huruf N di situ. Nah, materi ini diawali tahun 2016. Ya. Waktu itu saya diminta oleh Bank Indonesia Institute untuk memberi materi yang judulnya ada di bawah ya. Intinya keberlanjutan fiskal. Ya, intinya mengenai keberlanjutan fiskal tahun 2016. Acara itu 4 hari di Jogja, kemudian 2 hari pembicaranya dari IMF, Bank Dunia, dan lain-lain. Jadi programnya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian 2 hari itu pembicaranya dari Indonesia, gitu. Ya. Kebetulan saya dari kampus, lalu saya diminta untuk membicarakan ini, keberlanjutan fiskal. Nah, atas dasar
tugas dari Bank Indonesia itu, lalu ini saya terbitkan tulisan itu. Ini terbit di jurnal terindeks Scopus 1. Jadi Scopus dan itu tier 1. Ya. Jadi ini dari penugasan BI itu tahun 2016 ya. Nah, kemudian tahun 2018 kalau saya bisa tunjukkan di situ ya. Nah, nanti di Nah, di sini lalu saya jadi judul paper saya. Tapi itu pertama dari penugasan, kemudian itu jadi judul paper saya yang diterbitkan di Economic and Sociology tahun 2018. Ya. Nah, ini bisa di-upload, bisa di-download. Ya, Bapak Ibu tinggal nuliskan aja nama ini, kemudian nanti ke Economic and Sociology itu bisa di-upload ya. Bisa di-download maksud saya. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload ini. Nah, kemudian tahun 2018 ini yang kedua, ini saya ceramah di program doktor di Fakultas Ekonomi. Judulnya mirip juga dengan itu, yaitu keberlanjutan fiskal juga. Ya. Judulnya tetap sama, tetapi agak tidak sama. Jadi kalau nanti dicek begitu, ya, judulnya itu ada yang mirip, tapi isinya agak berbeda. Tiap kali saya menuliskan itu pasti beda. Kita bisa cek kalau begitu. Ya. Di ini tahun 2016 itu judulnya ini keberlanjutan fiskal pendekatan kebijakan intertemporal. Kemudian tahun 2018 itu sama, tapi ada studi empiriknya. Situ. Jadi studi empiriknya itu dari tulisan ini, ya, di tulisan ini. Nah, kemudian rangkuman dari tulisan ini itu sudah ada di YouTube, ya, sudah ada di YouTube. Judulnya sama, mengenai keberlanjutan fiskal, ya, pendekatan intertemporal dan studi empirik di Indonesia. Jadi judulnya sama dengan yang diceramahkan di program doktor. Jadi judulnya ini sama, keberlanjutan fiskal. Ya. Nah, ini sudah ada di YouTube tahun 2020. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek ini. Tapi yang menerbitkan itu Kadep IP. Ya, yang menerbitkan di YouTube itu Kadep IP. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sana, ceramahnya di sana 23 menit cuman. Ya, karena diringkas-ringkas karena jatahnya itu hanya sekitar 25 sampai 30 menit. 30 menit saya bisa 23 menit. Jadi silakan kalau mau download di YouTube juga tidak sulit. Tapi edisinya 2020 ya 2020. Ini ringkasan dari ini, ya, ringkasan dari apa yang saya ceramahkan hari ini. Tapi beberapa bagian itu ada di sana. Ya. Nah, jadi ini ceramah ini saya sudah berkali-kali di situ. Ya, apa bedanya dengan yang lalu? Nanti Bapak Ibu saya tunjukkan apa perbedaannya. Ya. Misalnya kali ini saya ingin menonjolkan mengenai model keberlanjutan, ya, yang belum saya teliti. Ada dua nanti yang saya sampaikan, tapi saya belum melakukan penelitian mengenai itu. Jadi apakah itu bisa diestimate atau tidak, ya nanti kita lihat aja. Ya. Tapi itu topik yang terbuka untuk ditulis di jurnal macam itu. Ya. Nah, jadi keberlanjutan fiskal itu kalau Bapak Ibu membaca misalnya di YouTube maupun di tulisan-tulisan ini ada pengantarnya. Ya, pengantarnya itu. Tapi kali ini saya tidak membuat pengantar. Dengan harapan Bapak Ibu nanti membaca aja di tulisan-tulisan ini. Ya. Sengaja saya tidak buat pengantar, misalnya mengapa ada keberlanjutan fiskal segala macam, ya saya tidak tuliskan di sini. Ya, supaya Bapak Ibu nanti membaca jurnalnya itu, jadi ada motivasi untuk membaca jurnal yang saya maksudkan. Ya. Nah,
keberlanjutan fiskal ini konsepnya, ya, itu saya ngikuti pertama dari Raimondo. Raimondo itu mengatakan bahwa keberlanjutan fiskal berkaitan dengan status di mana utang publik atau utang pemerintah atau defisit fiskal berada pada batas yang dapat ditoleransi sebagai akibat pemerintah melanjutkan program pengeluarannya. Jadi kalau pemerintah punya program, kemudian dia membiayai, dan itu bisa ditolerir, ya itulah keberlanjutan, ya keberlanjutan fiskal. Nah, batas utang publik dan defisit fiskal yang dapat ditoleransi seharusnya memungkinkan pemerintah melakukan pembayaran secara reguler bunga dan utang prinsipal, baik kewajiban dalam negeri maupun luar negeri. Ya, kemudian secara bertahap mengurangi pengeluaran defisit dalam jangka panjang, serta memanfaatkan peringkat kredit yang baik, guna memperoleh kemudahan akses untuk mendapatkan pinjaman baru yang jika diperlukan. Jadi ini yang nanti konsepnya ini jangka pendek dan jangka panjang, ya. Ini nanti kita akan menggunakan kalau di ekonometri itu kointegrasi dan model dinamik. Jadi selama ini bisa digunakan untuk makro, ya, bisa digunakan untuk ekonometri 2 kalau di ekonometri 2, ya. Karena nanti akan bicara semacam itu. Nah, kemudian Adam dan kawan-kawan itu keberlanjutan fiskal membuat definisinya adalah suatu status di mana anggaran pemerintah dapat dibiayai secara mulus tanpa menciptakan atau mendorong kenaikan yang luar biasa dari utang atau penawaran uang di sini sepanjang waktu. Jika status ini terpenuhi, berarti anggaran belanja pemerintah dikatakan dapat berkelanjutan atau sebaliknya. Nah, ada menggunakan dua konsep keberlanjutan, yaitu konsep statik dan konsep dinamik. Ya, statik berarti apa? Kalau pemerintah itu sanggup membiayai anggarannya dari periode ke periode. Ya. Nah, keberlanjutan dinamik itu berkaitan dengan kesanggupan pemerintah untuk membayar utang. Jadi itu kesanggupan pemerintah untuk membayar utang semacam itu dalam jangka panjang. Jadi ini Indonesia memenuhi semua, keberlanjutan dinamik maupun keberlanjutan statik. Nah, kemudian indikator dari keberlanjutan fiskal itu sering digunakan utang publiknya berapa, kemudian ini di ekonomi pembangunan Bapak Ibu pasti tahu tentang itu. Ya. Nah, kemudian surplus fiskal, pembelanjaan fiskal, dan seterusnya. Nah, kemudian ada keberlanjutan ekstern. Secara umum, keberlanjutan ini mencakup status neraca pembayaran internasional yang dapat diamati melalui neraca transaksi berjalan dan neraca transaksi keuangan dan kapital, ya, capital and financial transaction. Dengan pemerintah menciptakan satu sistem pengelolaan sumber-sumber ekonomi dari luar negeri yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Nah, ini konsepnya semacam itu, ya, konsepnya semacam. Jadi kalau keberlanjutan ekstern itu tidak hanya generasi sekarang, tapi juga generasi yang akan datang. Ini misalnya ekspor bahan mentah, sumber daya alam, serta pengeluaran foreign direct investment dan utang. Ini bagian dari ini. Ya. Nah, pada ceramah sebelumnya, pada model sebelumnya, pada paper saya sebelumnya, saya tidak membicarakan mengenai keberlanjutan ekstern, studi empirisnya. Saya minta pembimbingan saya masuk S3, Saudara Deno, itu untuk konsentrasi keberlanjutan ekstern. Ya, keberlanjutan ekstern. Nah, kemudian ini adalah garis anggaran yang pada kuliah berapa waktu kita bicara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, ya kuliah ke-4 mungkin. Lalu sudah saya bicarakan ini. Dan waktu itu saya juga mengingatkan bahwa nanti kita akan balik lagi pada kuliah yang terakhir ini. Jadi itu adalah kendala anggaran belanja pemerintah itu pendekatan intertemporal macam itu, ya. Nah, ini gambarnya ini saya ambil dari kuliah yang lalu, ya. Di kuliah yang lalu kita sudah bicarakan itu waktu kita bicara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter atau kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, lalu kita membicarakan ini, ya. Di ini persamaannya semacam itu, ya.
Kemudian kita punya garis anggaran pemerintah itu G1 tambah G2, 1 plus I ditambah T1 tambah T2, 1 plus I. Nah, lalu pada kuliah sebelumnya kita juga membicarakan ini. Jadi kita juga membicarakan ada 3 yang dibicarakan waktu itu, waktu kuliah yang lalu. Ini sedang mengingatkan lagi. Ya. Nah ini, ya, jadi kita membicarakan kuliah yang lalu, kita bicarakan ini garis anggaran pemerintah konsumen, ini garis anggaran pemerintah, lalu kita dapat persamaan ini, main-main dari sana, lalu kita punya 3. Ya. Jadi misalnya, kalau G1 tambah G2 tambah dibagi 1 plus N ini sama dengan 0, maka ini konsepnya klasik, Ricardian ekivalensi Ricardian. Ya. Berarti anggaran belanja pemerintah itu tidak mempunyai pengaruh terhadap pengeluaran masyarakat di situ karena ini 0. Ya. Kemudian kalau Keynesian berarti ini berpengaruh positif terhadap perekonomian karena ini negatif, sekalikan negatif berarti positif. Kemudian yang klasik itu negatif berarti anggaran belanja pemerintah yang defisit itu berpengaruh buruk terhadap perekonomian. Jadi ini adalah yang tempo hari juga kita bicarakan mengenai itu ya, pada kuliah yang keempat. Nah, jadi kalau kita kembali ke atas lagi, ya ini, jadi di sini kemudian kita kembali. Jadi ini garis anggaran pemerintah itu ini pendekatan yang digunakan di dalam membahas mengenai anggaran pemerintah itu tentang ini. Ya. Nah, kemudian mulai kita bicarakan yaitu garis anggaran kendala anggaran pemerintah tanpa uang primer. Nah, bentuknya semacam ini, persamaan 2 ini, GT ditambah TLT plus I TLBT, TT ditambah delta BT. Ya. Jadi sisi kanan adalah penggunaan penerimaan pemerintah yang ini penerimaan pemerintah, ini penerimaan pemerintah, kemudian yang sebelah kiri ini belanjanya. Ya. Di sisi kanan, sisi kiri nomor 2 ini adalah penggunaan penerimaan pemerintah, kemudian ini penerimaan pemerintah. Tapi ini hanya 2, ya, pajak dengan perubahan obligasi yang dijual pemerintah atau surat utang negara. Ya. Ini tambahan dari obligasi atau utang negara. Ya. Nah, kemudian cara penulisannya bisa dengan LBT, misalnya itu berarti BT-1. Nah, kemudian kalau ini saya pindahkan ke ruas kanan, TT-nya ini, maka saya dapatkan GT ditambah TRT min TT min I T LBT, ya, yang nomor 3 ini, itu disebut dengan defisit anggaran belanja. Jadi ini defisit anggaran belanja. Ya. Yang kemarin sudah kita bicarakan. Ya, jadi kalau kemarin kita lihat lagi, saya ingat apa yang kita bicarakan tempo hari. Ya. Nah ini, ya, jadi defisit anggaran belanja itu macam-macam itu. Ya, tapi kalau makro hanya G lebih besar T itu sudah defisit. Ya, kalau G lebih besar T itu defisit. Lalu ini sumber pembayarannya yang kemarin kita sudah bicarakan. Ya. Lalu sekarang kita mengkonsentrasikan mengenai ini. Nah, kemudian kita balik lagi ke atas. Ya. Ini, ya. Kemudian ini nomor pesan 4. Ini pesan nomor 4 itu ini GT ditambah TRT dikurangi TT. Ya, GT ditambah TRT dikurangi TT. Ini namanya anggaran belanja defisit primer. Jadi ini defisit anggaran belanja primer. Gitu. Nah, ini pada waktu Bu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan lagi tahun 2016, ini dia memasalahkan ini. Dan kemudian dia bilang, kita itu sebenarnya defisit anggaran belanja primer itu sejak tahun 2012. Ya, berarti apa? Kalau ini terjadi, berarti untuk membayar utang, kita harus utang. Jadi kita utang untuk membayar utang. Macam itu. Ya. Nah, kemudian ini dimanipulasi matematik begitu, ya. Jadi
kita manipulasi matematiknya, maka ini bukan persamaan 5, tapi persamaan 3. Ya. Ini ada persamaan 3. Ke dalam persamaan 4, maka saya dapatkan persamaan 5. Ya, jadi persamaan 3 dimasukkan ke persamaan 4, maka diberi persamaan 5. Yang bentuknya semacam ini. BT sama dengan 1 plus I, BT-1 plus BTP. Ya. Kemudian ini dibagi dengan BTP nominal, maka saya dapatkan persamaan 6. Ya, persamaan 6. Kemudian sedikit manipulasi sedikit di situ, saya dapatkan persamaan 7. Nah, persamaan 7 ini model dinamik. Ya, BT berarti rasio antara utang, ya, utang dibagi nominal dibagi BTP nominal, dibagi ini ketemulah ini 1 plus R dibagi 1 plus G BT-1. Ya, 1 plus R dibagi 1 plus G BT-1 persamaan 7. Nah, kemudian steady state berarti BT-1 sama dengan BT, ini BT sama dengan BT-1, sehingga dituliskan di sini BT ditambah sama dengan DT plus 1 plus R, 1 plus G, BT, berarti BT pada steady state adalah 1 plus G dibagi G plus R kalikan D. Ini persamaan 9. Ya. Nah, kemudian, kalau saya gambar, ini adalah garis 45 derajat. Jadi ini sumbunya adalah BT, di sini sumbunya adalah BT-1. Ya, BT-1. Ini LBT ini artinya BT-1. Ya. Nah, ini 45 derajat berarti ini BT sama dengan BT-1. Ya, BT sama dengan BT-1, ini garisnya 45 derajat. Nah, kemudian kita tarik garis ini garis yang hijau ini kalau misalnya ini 1 ditambah R ditambah 1 ditambah G itu saya kasih nama alfa, ya, saya kasih nama alfa, 1 plus R ditambah 1 plus G itu saya kasih nama alfa, maka 0 lebih kecil alfa lebih kecil 1, ini kasus yang pertama, bahwa alfa terletak antara 0 dan 1. Ya, kalau alfa terletak 0 dan 1, ya, kalau saya masukkan di dalam persamaan itu, maka saya dapatkan ini L lebih kecil dari G. Ya. Di L lebih kecil dari G, maka saya dapat keseimbangan di sini. Ya, dapat keseimbangan di sini. Nah, ini keseimbangan. Jadi kalau ini, kalau 1 plus R ditambah 1 plus G atau alfa ini antara 0 dan 1, tapi L lebih kecil dari G. Itu artinya apa? Kalau alfa lebih kecil 1, antara 0 dan 1, maka sudutnya ini, itu kurang dari 45 derajat. Ya, sudutnya kurang dari 45 derajat. Sama-sama. Ya. Nah, di misalnya, di sini saya tulis supaya kita bisa mengikuti. Ya. Misalnya saya buat, kalau misalnya alfa, ya, alfa itu misalnya ini ada alfa, ya. Kalau alfa misalnya 30 derajat, ya 30 derajat di situ. Alfa sama dengan misalnya 30 derajat, ya 30 derajat itu. Nah, 30 derajat di sini, ya. Berarti tangan alfa itu bisa dihitung, ya. Di tangan alfa bisa dihitung. Ini tangan alfa, tangan 30 derajat itu bisa dihitung, macam itu. Ya, jadi ini bisa dihitung berapa besarnya tangan
30 derajat itu. Ya. Itu bisa dihitung. Ya. Ini sama dengan sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3. Gitu. Ya. Jadi sepertiga akar 3. Nah, ini kurang dari 1. Karena akar 3 itu 1,73 sekian. Ya, jadi kurang dari 1. Jadi sudutnya semacam ini. Jadi ini sudutnya, untuk melihat sudutnya, caranya gimana? Ini saya copy di situ. Kemudian saya taruhkan di sini. Nah, Bapak bisa lihat ini. Ini alfa. Alfa di sini. Ya, jadi ini alfa. Kalau mau dihitung ini alfa. Ya, antara sudut ini. Menghitungnya kebalik, berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi ini sudutnya ke sana, hitungnya gitu. Ya. Jadi sudut ini, sudut alfa ini, itu lebih kecil dari 45 derajat. Sehingga kalau di antara 0 dan 1, itu artinya apa? Artinya kalau ini dibuat, kalau ini lebih kecil 1, maka kita dapatkan L lebih kecil dari G. Itu artinya bunga utang lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan karena utang. Ya, ini berarti dia bagus. Kalau ini berarti ini bagus macam itu. Ya, kalau bunga utangnya ini lebih kecil dari pertumbuhan yang dihasilkan karena utang, berarti kita dapatkan keseimbangan. Nah, kalau keseimbangan berarti ketidakberlanjutan utang. Ya, ketidakberlanjutan utang. Ya, jadi ketidakberlanjutan utang. Karena bunga utangnya lebih kecil dari hasilnya. Ya. Nah, kemudian sekarang yang kedua, kasus yang kedua itu kalau 1 plus R dibagi 1 plus G sama dengan alfa, ini alfa lebih besar dari 1. Ya. Kalau alfa lebih besar dari 1, berarti saya dapatkan ini. Ya. Saya dapatkan keseimbangan imajiner di situ. Ya, jadi kalau 1 plus R dibagi 1 plus G sama dengan alfa, jika alfa lebih besar 1, berarti R lebih besar dari G. Nah, kalau R lebih besar dari G, berarti bunga utang lebih besar dari hasil utang. Nah, ini nanti utangnya berkelanjutan. Nah, gambarnya seperti ini. Ini utangnya berkelanjutan. Lalu, kapan equilibriumnya? Ya, ini hanya imajiner. Tidak tahu kapan bisa membayar utang. Macam itu. Nah, ini termasuk nanti di dalam teori perdagangan, teori mengenai pembangunan, kita kenal dengan debt overhang. Misalnya, ketergantungan pada utang. Macam itu. Ya. Nah, ini yang pertama tadi. Yang pertama itu kita menggunakan model yang tidak memasukkan uang primer. Ya. Nah, itu adalah paper saya yang diterbitkan tadi di Economic and Sociology tadi. Jadi saya menerbitkan itu dengan berbagai macam modifikasi, tapi intinya itu, saya belum masukkan uang primer. Nah, kemudian yang kedua, model yang kedua ini adalah masukkan ini. Ini adalah uang primer, perubahan uang primer. Ya, ini perubahan uang primer. Nah, kemarin kita sudah membicarakan itu. Ya, jadi ini perubahan uang primer. Nah, berarti bedanya kalau dengan tadi kita sampai sini tadi yang tanpa uang primer kita sampai di sini. Kemudian sekarang kita tambahkan ini delta MB itu tambahan adalah uang primer. Ya. Nah, uang primer ini itu kaitannya dengan knowledge. Ya, kemudian sama macam itu. Ini adalah defisit primer. Ya, ini adalah defisit primer. Dan ini adalah defisit anggaran dengan memasukkan uang primer di situ. Ya. Nah, kemudian sama dimanipulasi sedikit, kemudian ini sama tadi yang merah jambu itu tambahnya aja, yang lain sama. Nah, kemudian kita gambarkan semacam itu, ya. Nah, ini kalau
ini antara 0 dan 1. Jadi kalau 1 plus E dibagi 1 plus G adalah antara 0 dan 1, ya, maka L lebih kecil dari G. Nah, ini kasus yang pertama. Ya, kasus yang pertama. Jadi sama dengan tadi. Nah, kemudian, nah ini ada equilibrium, ada keseimbangan. Tapi utangnya tidak berkelanjutan, karena sini lama-lama nanti kita bisa membayar itu. Nah, kemudian kita yang kedua, sekarang kalau defisitnya ini terletak lebih besar dari 1. Jadi ini lebih besar dari 1. Kasus yang kedua tadi. Nah, lalu kita dapatkan di sini. Di sini berarti ini 1 plus E ditambah 1 plus G lebih besar dari 1. Ya. Nah, ini yang lama tadi, yang lama ini yang baru. Oke. Nah, ini adalah garis anggaran itu ada 2 itu. Ya. Anggaran tanpa uang primer, kemudian garis anggaran yang dengan uang primer. Ya. Jadi itu macam itu. Jadi kalau tadi kita balik lagi ke atas, ya, saya tutup dulu. Nah, jadi ini kan ini adalah keberlanjutan ekstern, tadi adalah keberlanjutan intern, yaitu dengan fiskal. Ini keberlanjutan ekstern, berarti kita membicarakan tentang neraca pembayaran. Ya. Secara umum, penelitian ini mencakup status neraca pembayaran internasional yang didapati melalui transaksi berjalan, current account, dan transaksi keuangan atau capital and financial transaction di situ. Dengan pemerintah menciptakan sistem pengelolaan sumber-sumber ekonomi dari luar negeri yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk bisnis skala dan yang akan datang. Jadi ini adalah bagaimana pemerintah mengelola ini agar pendanaan dari luar negeri itu dimanfaatkan baik-baiknya. Ya. Nah, analisa sederhananya kita bisa melihat dari tempo hari sudah dibicarakan ini. Ya. Ini adalah keterkaitan antar sektor, ya, keterkaitan antar sektor yang dulu sudah dibicarakan pada waktu kita membicarakan perekonomian terbuka. Tapi sekarang konsentrasi kita ada di sini, ya, ada di sini. Berarti pembiayaan negara itu ada 2 sumbernya, dari domestik dan dari eksternal, ya, dari domestik dan dari eksternal. Nah, dari domestik itu ada yang dari bank perbankan, ya, monetary authority atau ini tabelnya ada tabel 1-2 kalau di segi, ini tabelnya 1-3, ya, tabelnya 1-3. Jadi ini 1-2, ini 1-3 di situ. Tapi juga ada eksternal. Nah, ini dari sini ada capital account dan seterusnya dari situ. Ya, ada pendanaan yang dari luar di situ. Di sini juga ada. Ya. Jadi ini sumber pembiayaannya, pembiayaan dari pemerintah di situ, bisa dari dalam masyarakat maupun dari luar negeri. Ya. Nah, kemudian kita bisa menganalisisnya kalau kaitannya dengan ini, ya, kaitannya dengan ini, nanti Bapak Ibu tidak menerima gambar ini pada bahan yang dibagikan, ya, karena saya anggap ini sudah ada sebelumnya. Jadi silakan lihat bahan sebelumnya, dan itu sudah saya pernah bicarakan. Tapi di paper ini tidak ada. Jadi ini paper ini tidak ada. Tapi di materi-materi sebelumnya sudah ada, jadi tidak usah kita mengulang-ulang lagi. Dengan ini hanya saya tunjukkan aja supaya kita mengingat kembali apa yang dulu kita bicarakan. Jadi ini dulu sudah saya bicarakan pada waktu kita membicarakan di ekonomi terbuka, kemudian di topik nomor 3 juga, kemudian topik nomor 4. Ya. Jadi kita sudah membicarakan mulai dari sesi 2, sesi 3, dan sesi 4. Kita sudah bicarakan itu. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa menganalisis mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dengan Bank Indonesia, dan kemarin kita sudah membicarakan itu 2 kali. Di sesi ketiga kita bicarakan, di sesi kedua juga saya bicarakan. Ya. Kemudian di sesi ketiga dibicarakan, di sesi keempat dibicarakan, kemarin disinggung lagi karena ada yang tanya.
Nah, jadi ini ya. Jadi kalau kita melihat keberlanjutan eksternal itu juga bisa lihat dari sini ya. Ini aktiva luar negeri bersih ya. Aktiva luar negeri bersih. Ini adalah aktiva luar negeri yang dikuasai oleh Bank Indonesia. Ini cadangan devisa, cadangan internasional yang dikuasai oleh Bank Indonesia. Dikuasai itu tidak berarti Bank Indonesia memiliki, tapi dia bisa mengendalikan itu. Ya, ini bisa di mana anunya? Ya, mari kita lihat sumbernya bisa di sini. Ya. Jadi ini adalah ini neraca pembayaran, kemudian ini analisis bank umum, ya. Jadi ini ya, ini adalah neraca otoritas moneter, ini aktiva luar negeri bersih, ini cadangan devisa, ini ada di Bank Indonesia, yang dikuasai Bank Indonesia. Kemudian kalau di yang bank umumnya di mana? Nah ini bank umumnya, ya. Jadi ini tabel 13 kalau di SEGI, ini tabel 13. Nah di sini juga ada aktiva luar negeri bersih. Ya, jadi aktiva luar negeri bersih. Kalau di sini nilainya negatif berarti lebih banyak yang keluar. Ya, lebih banyak yang keluar. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajarinya dari sini. Nah, kemarin ada yang tanya misalnya dengan teori moneter baru, ya, teori moneter baru berarti kita main-main dengan tabel-tabel ini, otoritas moneter, kemudian tabel itu. Ya, jadi kita tidak bisa lagi menganalisis moneter hanya dari moneter, tapi juga hubungan antara keterkaitan antar sektor pemerintah dengan moneter. Nah, kemudian kita kembali lagi ke atas, gitu. Ya. Kita lagi kembali ke atas. Nah, kita tadi sampai di sini, kemudian saya menjelaskan mengenai otoritas moneter karena ada uang primer ini. Ya, jadi ada uang primer, semacam itu. Ada uang primer, ada MP di situ ada uang primer. Ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu tertarik untuk mengembangkan lebih jauh, ini bisa ditambahkan di situ. Ya. Jadi ini ada pengeluaran pemerintah real, ada ini G, ada transfer real, ini transfer kepada masyarakat, ya. Jadi TR kalau tadi ini H, di sini transfer kepada masyarakat. Kemudian ini adalah uang primer, ini pajak, ini utang yang diterbitkan sekarang untuk masa yang datang. Nah, jadi ini. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik untuk yang agak lebih matematik lagi, ini ada di bukunya Barbosa 2019. Silakan lihat pada ceramah-ceramah sebelumnya mengenai referensi ini. Ya, mengenai referensi ini di chapter 10. Jadi nanti di chapter 10 Bapak Ibu akan temukan garis anggaran pemerintah itu dengan berbagai macam variasi dan juga model macam itu. Ya. Di Barbosa 2018 makroeconomic theory. Ya. Jadi itu silakan kalau ini juga makroeconomic theory. Ya. Lalu ini perluasan dari yang tadi forward looking, bedanya di situ. Ya. Nah, kemudian lalu ada juga mengenai keberlanjutan eksternal. Ini keberlanjutan neraca transaksi berjalan. Jadi CA itu neraca transaksi berjalan. Nah, kalau yang simpel apa? Itu net export. Ya, pada kuliah kedua saya sudah jelaskan. Ini net export yang simple. Nah, ini enggak net export cuma ini macam-macam juga. Jadi kalau yang simple, berarti kita hanya bicara neraca perdagangan. Ya, neraca perdagangan internasional. Kalau ini neraca transaksi berjalan, sekedar gambaran bagaimana kalau di Indonesia. Ya, nanti kita akan turun ke bawah. Bapak Ibu bisa lihat pada kuliah kedua, ya, mengenai neraca pembayaran, ya, di kuliah kedua mengenai neraca pembayaran ini, ya. Silakan lihat di kuliah kedua, materi kuliah kedua. Ya. Nah, berarti ini neraca transaksi berjalan.
Ya, ini neraca transaksi berjalan, gitu. Ya, berarti ada ekspor, ada impor di sini. Ini barang, ada ekspor jasa, ekspor barang dan jasa. Kemudian pendapatan primer, ini dari transaksi, kemudian pendapatan sekunder. Apa definisi tepatnya? Bapak Ibu harus membaca tentang metadata dari laporan ini. Nah, silakan dilihat aja di laporan. Nah, berarti kalau saya ngomongkan ini tadi, ya, ini baru ngomongkan yang ini. Mengumumkan saya neraca transaksi berjalan. Tapi model yang saya ketengahkan ini, yang ini tadi, yang ini, ya, ini adalah hanya tadi itu neraca transaksi berjalan, tapi saya belum masukkan neraca modal, ya, hanya ini apa, hanya current account aja, saya tidak masukkan capital account. Gitu. Padahal di neraca pembayaran itu ada capital account, ada macam-macam di situ. Ya, jadi kalau dilihat lagi ke bawah, ini neraca transaksi berjalan, ya, itu ada tidak hanya ini, ya, tidak hanya ini, tapi juga ada di sebelah sini. Ya, jadi ada transaksi berjalan, kemudian ada transaksi modal, ada transaksi finansial dan seterusnya, ya. Nah, tapi model yang saya tampilkan di sini ini untuk menunjukkan, keberlanjutan ekstern, ya, keberlanjutan ekstern. Ini modelnya semacam ini. Tapi ini keberlanjutan ekstern, begitu. Nah, sejauh saya tahu ini belum ada yang melakukan penelitian. Mahasiswa S3 saya, Saudara Dino, nanti akan banyak bicara di sini keberlanjutan neraca pembayaran. Ini hanya contoh saja macam itu. Ini ada di bukunya Wigen, chapter 7. Ya, di bukunya Wigen tahun 2011, chapter 7. Jadi di bukunya Wigen 2011, chapter 7. Macam itu. Dan ada juga di bukunya Berdosa, ya, chapter 11. 10 dan 11 itu membicarakan tentang ini. Ya. Jadi ini bisa, ini contoh saja untuk menunjukkan bahwa lalu gimana nanti? Ya, nanti kita lihat bagaimana mengujinya. Saya belum mempunyai empiris tentang ini. Ya. Nah, mungkin nanti setelah minggu ini selesai, kalau besok minggu depan ada waktu, mungkin bisa saya tulis, nanti bisa jadi tulisan juga mengenai itu. Ya, jadi mengenai ditulis di jurnal, kemudian di empiris, nanti bisa jadi tulisan. Ya. Nah, kemudian, nah ini yang baru. Jadi ada dua slide yang baru, yang belum saya bahas sebelumnya, dan ini belum ada studi empirisnya. Ya, mudah-mudahan nanti akan segera muncul studi empiris tentang ini. Nah, kemudian ini adalah studi empiris tentang garis anggaran pemerintah yang dilakukan oleh banyak peneliti di luar negeri. Gitu. Ya. Nah, ini saya kutip misalnya model dasar yang dibuat oleh Asyama tahun 2014. Ya. Ini bisa dilihat sendiri, nanti bisa dibaca. Gitu. Nah, kemudian ini yang modelnya Asyama, ini pesanan nomor 21. Ya. Kemudian lalu apa? Nah, dia menyebutkan di sini variabel D adalah nisbah utang publik terhadap PDB seperti yang tadi. Kemudian nisbah neraca keseimbangan primer terhadap PDB, jadi seperti yang tadi, yang persamaan sebelumnya yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada variabel kunci lain, ya. Nah, apa yang dia lakukan? Nah, dia menuliskan ini. Z itu adalah kesenjangan PDB atau output gap yang kita kenal di situ. Ya, ini berkaitan dengan siklus bisnis. Macam itu. Jadi ini sebetulnya dia mulai menggunakan teori baru ini yang memasukkan siklus model di siklus bisnis di dalam model. Macam itu, ya. Kemudian meliputi efek pergerakan harga terhadap fiskal, kemudian CPI, inflasi terhadap fiskal, kemudian depresiasi, ya. Dimasukkan di dalam model untuk menggantikan Z. Z yang dia tadi tunjukkan di situ, ya.
Jadi dia menggunakan model semacam itu. Nah, model yang dia bangun ini model koreksi kesalahan, ya. Lalu ini ada delta PB, beta 0 plus beta I dan seterusnya ini, ya. Ini persamaan 22. Itu diturunkan dari persamaan 21. Lalu dia menggunakan pendekatan kointegrasi, lalu dua langkah oleh triangle dan triangle. Ya. Nah, kemudian saya rubah itu aksioma modelnya menjadi semacam ini. Ya, bedanya apa? Bedanya ini. Ya, ini yang lain sama. Ya, bedanya ini. Saya memasukkan twin shock. Jadi ini shock 1, ini shock yang kedua. Ya, ini shock 1, ini shock yang kedua. Nah, teori twin shock ini itu mungkin saya sudah cerita, itu sebetulnya dari disertasi saya tahun 1990. Ya. Jadi saya berimajinasi, kemudian pada tanggal 26 Februari tahun 1989, saya bisa merumuskan model dinamik dengan fungsi biaya, ya. Kemudian ya pokoknya menemukan gitu aja, lalu dirumuskan. Nah, waktu saya menghadap pembimbing, kemudian pembimbingnya tanya begini, Hendro, kamu dapat rumusan semacam itu dari mana? Terus saya jawab, ya itu imajinasi saya, kemudian saya rumuskan. Nah, saya dimarahi sama dia. Oh, nggak boleh begitu, Hendro, kamu harus bisa menunjukkan bahwa ini rumusanmu masuk akal. Terus terjadi debat di antara saya dengan pembimbing di situ. Akhirnya saya nggak bisa jawab sebetulnya, tapi kemudian saya ngomong begini, namanya Price gitu, Simon. Saya kalau manggil Simon, kamu kan tahu orang Inggris itu tahu Newton kan? Ya, pernahkah Newton membuktikan apa yang dia temukan pada saat dia menemukan itu? Pada saat dia menemukan teori gravitasi itu, dia gantian dia nggak bisa jawab. Loh, kalau saya berani mengatakan begitu, saya membaca riwayatnya Newton. Jadi saya melemparkan begitu, kemudian dia nggak bisa jawab juga karena dia belum pernah baca bukunya Newton. Saya kan walaupun saya kuliah ekonomi, ngajar saya dulu fisika. Jadi saya dulu waktu muda ngajarnya fisika, matematika begitu, lalu jadi saya tahu tentang fisika karena saya. Jadi waktu saya menjawab begitu, ya nggak benar juga jawaban saya, masa jawabnya gitu. Jadi tapi ya sudah dijawab aja, dijawab, kemudian dia tetap nggak mau. Pokoknya saya nggak bisa terima perumusan. Tapi modelnya nggak seperti ini ya. Saya pakai matematik, ada fungsi biayanya, kemudian fungsi kuadrat, kemudian pakai Lagrange segala macam diturunkan, kemudian baru mendapatkan persamaan. Nah, tapi saya mau cerita semacam itu, ya. Nah, kemudian akhirnya saya jawab juga. Saya jawab, oke lah, saya minta waktu 3 hari untuk menjawab itu. Jadi itu biasanya saya konsultasi hari Rabu, kemudian saya minta 3 hari, berarti hari Senin saya menghadap pembimbing saya. Hari Minggu orang-orang Indonesia saya undang ke rumah saya. Saya persilahkan, saya ajak makan. Gitu. Ya. Nah, tadinya waktu saya merumuskan itu, orang yang saya menjadikan kunci percobaan itu istri saya. Ya, saya suruh duduk di kursi, kemudian saya ngadepi gitu, kemudian saya tanya, lalu dia hanya jawabannya iya dan tidak. Gitu. Saya tanyai macam-macam, istri saya nggak tahu tentang apa yang saya mau kerjakan. Tapi saya tanya gini, pokoknya kamu jawabnya iya dan tidak aja. Gitu. Lalu saya bisa merumuskan itu, tapi matematik yang saya rumuskan itu dimasalahkan itu sama pembimbing saya. Nah, kemudian sudah saya betulkan, hari Minggu saya undang teman-teman saya, orang Indonesia ada 15 begitu. Yang ekonomi hanya saya sendiri, lainnya orang-orang eksakta. Ada dari ITB, ada dari UI, tapi bidangnya ada dari MIPA segala macam. Lalu mereka kumpul, ada satu dari sosiologi dari UI. Lalu mereka kumpul, lalu saya sambil makan, nah itu saya manfaatkan itu di situ. Saya pakai eksperimen juga mereka.
Macam itu. Nah, lalu teman-teman mengusulkan, gini loh, anunya seperti ini, matematiknya itu semacam ini. Sudah, kemudian selesai makan, saya sudah bisa merumuskan, kemudian sesuai rencana, minggu depannya saya menghadap pembimbing, lalu dia oke, kemudian ternyata oleh pembimbing saya itu dibawa ke komite. Dibawa ke komite, lalu saya diberitahu hasilnya di sidang komite bahwa saya diminta mempublikasi itu, saya jawab seperti yang pernah saya ceritakan itu. Karena kalau di Indonesia kamu sekolah doktor tidak lulus doktor itu malah petaka. Ya. Kalau di Inggris itu nggak apa-apa. Kamu BS itu bisa bimbing doktor kalau di sana. Jadi kalau kita S1 gitu, S1 kita bisa bimbing doktor kalau di sana. Jadi promotornya itu hanya gelarnya S1. Ya. Gelarnya S1. Kopromotornya profesor. Itu biasa di Inggris itu biasa semacamnya. Karena mereka yang dipentingkan kualifikasi bukan derajat akademik. Nah, jadi ini saya ulang lagi di artikel saya itu yang diterbitkan di Economic and Sociology. Nah, mungkin kalau mereka lihat ini lalu mereka ini bagus ini artikelnya gitu. Nah, lalu saya diterima. Nah, jadi ini artikelnya ya. Jadi modelnya ini. Nah, ini saya pernah tulis dengan Gumilang ini, mahasiswa dosen muda di fakultas yang baru saja dapat predikat ilmuwan muda. Ya, jadi ini dengan Gumilang saya menulis semacam ini. Ya. Nah, ini pengujiannya semacam ini. Ya. Ini sebenarnya dulu sudah ada tahun 1990. Gitu. Ya. Nah, sebelum saya pindah ke studi empirisnya, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak Meri. Ya, Prof. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi saya punya hal yang ingin barangkali Prof. bisa memberikan pencerahan terkait dengan hal ini. Tadi Prof. sudah menjelaskan mengenai konsep keberlanjutan fiskal. Dua variabel penting yang kemudian menjadi kunci adalah tingkat suku bunga real dari utang tersebut, dari utang melalui penerbitan obligasi, dan juga pertumbuhan ekonomi dari hasil kegiatan produksi yang dibiayai utang, R atau G. Yang kemudian tadi kita manipulasi untuk mendapatkan nilai alfanya. Nah, pertanyaan saya berkaitan dengan konsep tersebut. Apakah otoritas fiskal kita itu memahami atau bahkan menyadari prediksi dari konsep keberlanjutan fiskal ini? Dan kata lain, apakah orang-orang dalam tanda kutip atau personil di BKF misalkan atau di Kementerian Keuangan satu otoritas fiskal itu sudah mulai menyadari hal ini? Ini kan konsep ini kan baru belum terlalu artinya konsep ini kan relatif baru ya Prof. Ini ya. Artinya kan sebelum krisis ini kan belum jadi pembahasan, tapi kemudian ketika praktik pembiayaan utang negara itu banyak dilakukan dengan penerbitan obligasi, kemudian concern terhadap kesinambungan fiskal, keberlanjutan fiskal ini menjadi bahan diskusi. Apakah pihak-pihak di Kemenq sana atau BKF barangkali yang menjadi think tank Kemenq memahami hal ini? Oke, pada waktu ceramah 2016, ya pada waktu saya ceramah 2016, penyelenggaranya BI, tapi yang diundang dari Kemenq segala macam, ya dari Kemenq, dari Bappenas, dari Menko Perekonomian, dan macam-macam, jadi banyak sekali pesertanya di situ. Nah, memang pada waktu itu ya mungkin seperti Pak Amri mengatakan, mereka juga nggak tahu sebetulnya, banyak yang nggak tahu di situ. Nah, apa kelemahan pengajaran kita, Pak Amri? Ya, sebelum kita masalah dengan utang, ya, jadi waktu kita masih sangat mengandalkan pada minyak, maka kita tidak pernah membicarakan tentang utang, ya, tentang utang. Dan itu terlihat di dalam pengajaran ekonomi makro. Dulu waktu saya mahasiswa seperti S1, itu dosennya nggak pernah itu membicarakan utang. Gitu. Nah, jadi tidak pernah kita membicarakan utang. Jadi semuanya seolah-olah bisa jalan seperti itu.
Nah, ini memang melibatkan banyak juga yang mereka tidak tahu tentang itu. Jadi seolah-olah ini hal biasa. Jadi memang mulai tahun 1980-an itu sudah mulai banyak tulisan-tulisan tentang debt overhang, ketergantungan utang semacam itu, ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa mereka itu tahu pas, kalau sekarang tahu pasti Pak Amri, ya. Nah, saya sering komunikasi dengan Bu Sri Mulyani, kemudian dengan wamennya dan semua dirjen yang ada, kebetulan saya kenal baik. Kemudian ke staf ahlinya macam itu, ya. Staf ahlinya itu yang bidangnya ini itu Saudara Kunto, ya. Itu S1-nya dari tempat kita. Nah, saya jadi pembimbing skripsi waktu dia S1. Jadi saya sering mengganggu dia dengan hal baru. Ya. Nah, waktu saya menulis ini, saya bisa dapat data yang bagus sekali. Waktu itu Kunto masih jabatannya direktur, ya, direktur di Kementerian Keuangan. Sekarang dia eselon 1. Jadi saya dapatkan data dari sana. Nah, terus dia tanya, Pak, ini untuk apa? Saya mau menulis tentang keberlanjutan fiskal. Nah, kemudian dia dengan baik hati memberikan data itu kepada saya. Data itu memang tidak semuanya dipublikasi, tapi karena mungkin Kunto percaya pada saya gitu, karena saya dulu pernah jadi pembimbing skripsinya. Lalu dia cuma pesan satu, Pak, nanti kalau tulisannya jadi saya dikasih. Kita yang di Kementerian Keuangan dikasih. Gitu. Jadi kalau sekarang banyak yang tahu mengenai itu. Jadi kita nggak khawatir bahwa memang ini hal baru juga. Jadi hal baru juga. Jadi kalau pengajaran di S1, saya kira kita perlu mengajarkan kepada mahasiswa sekarang dengan mengenai manajemen utang. Jadi manajemen utang macam itu, karena utang kita itu berkelanjutan. Begitu Pak Amri. Baik, Prof. Ins. Berarti kemudian dalam hal ini kan utang pemerintah, terutama melalui penerbitan surat utang, itu kan kemudian penetapan tingkat suku bunga atau kupon yang ditetapkan pada utang tersebut itu kan ditentukan oleh Kemenq, Prof. Betul ya? Artinya Kemenq yang punya tanggung jawab untuk menentukan berapa bunga atau kupon yang akan ditawarkan untuk setiap obligasi negara yang akan dijual di pasar. Betul demikian, Prof. Atau ada dua cara yang dilakukan, bisa begini, dia tawarkan, kemudian nanti ada kesepakatan dengan calon pembelinya, ya, jadi calon pembelinya. Jadi targetnya gini, pemerintahan keuangan tidak menentukan mengenai suku bunganya, tapi dia menentukan tentang jumlahnya. Yang kedua, dia menentukan suku bunganya, baru nanti dia menentukan jumlahnya, jumlah utang yang mau dia jual. Oh, oke. Nah, yang umum diketahui itu seolah-olah yang menentukan Kementerian Keuangan. Tapi sebetulnya di dalam prakteknya itu sama dengan SBI. Jadi SBI sama. SBI itu bisa Bank Indonesia menentukan hanya jumlah yang dia mau jual, kemudian nanti diadakan kesepakatan tentang berapa suku bunganya, atau dia menentukan suku bunganya, baru nanti berapa yang dia akan jual. Jadi ada dua cara pendekatan yang bisa dilakukan. Baik, berarti dalam kedua cara tersebut, artinya Kementerian Keuangan sudah mengantisipasi kemungkinan tingkat suku bunga nominal yang kemudian akan ditetapkan dalam surat utang yang akan dijual tersebut, ya? Ya. Oke. Jadi, baik, Prof. Ini begini, seperti misalnya surat utang ya, bond yang dia jual, itu kan ditawarkan ke pasar, mungkin ada tawar-menawar, kita kan tidak terbuka ya itu pasarnya. Oke. Ada tawar-menawar semacam itu, lalu bisa jadi semacam itu, ya. Karena investornya kan juga membandingkan dengan pasar yang lain. Jadi karena dananya kan terbatas sebetulnya hanya satu, kemudian dia bisa membagi-bagi termasuk ke bond yang di Indonesia.
Nah, karena itu kan bond kita lalu ada penjaminan dari misalnya samurai bond segala macam. Di situ kan berarti ada tidak sepenuhnya suku bunga itu ditentukan oleh kita. Jadi ada apa ya, tawar menawar gitulah. Karena memang pasarnya ya seperti itu. Nah, memang yang umum itu suku bunga ditentukan oleh pemerintah. Baik, Prof. Ins. Ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan diskusi kita yang baru saja kita diskusikan. Pertanyaan dari Bapak Mardiat Usman. Pertanyaannya adalah bahwa pemerintah dalam beberapa tahun ini gencar menerbitkan surat utang sebagai salah satu sumber pembiayaan dengan tingkat suku bunga yang relatif tinggi. Apakah kemudian dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita saat ini, apakah kemudian kondisi fiskal kita tergolong sebagai berkelanjutan atau tidak menurut Prof. Sebetulnya tulisan saya ini yang saya sekarang tampil di depan kita itu efek tentang sustainability in Indonesia. Saya sebetulnya keinginannya adalah unsustainability. Keinginan saya sebetulnya. Tapi kan saya tidak begitu karena saya tidak anukan membuat teori dulu, mengembangkan teori, mengembangkan model, baru cari data. Macam itu. Jadi saya tidak melihat data dulu, tapi saya melihat dari teori, konsepnya seperti apa, harus saya cari data, dan itu kemudian saya dapatkan dari Kunto itu. Ya. Tapi mimpi saya sebetulnya ketidakberlanjutan fiskal. Bukan keberlanjutan utang, tapi ketidakberlanjutan utang. Tapi hasilnya, ya memang keberlanjutan utang. Nah, ini memang apa? Lalu ada pertanyaan tadi, kita utang, Pak Usman tadi, utang, kemudian bunganya tinggi. Sebenarnya kita utang itu bunganya macam-macam. Macam itu. Ada yang bunganya rendah, ada yang bunganya tinggi. Ya, ada. Jadi itu bunganya macam-macam di situ. Karena ini adalah portofolio manajemen dari utang. Jadi memang ada yang tinggi, ada yang rendah. Memang ya seperti itu. Jadi kan ini bagi investor ya juga seperti itu. Jadi dia mesti mikirkan segala macam. Di dalam konsep keberlanjutan fiskal yang tadi Prof. sampaikan itu, R itu merujuk kepada suku bunga real, guys. Artinya kemudian ya. sementara apa yang ditetapkan di dalam surat utang yang diperdagangkan di pasar itu kan kuotasi atas suku bunga nominal. Ya. Jadi kemudian kaitannya dengan pertumbuhan itu juga real. Jadi itu suku bunga real, pertumbuhannya real juga dari PDB real, bukan PDB nominal kita membuatnya. Artinya kemudian inflasi dan pengelolaan inflasi baik oleh Bank Indonesia maupun dengan Kementerian Keuangan. Ya. Suaranya terputus Pak Amri. Suaranya terputus, ini yang mati tempat saya atau tempatnya? Mungkin peserta yang dengar suara saya mungkin. Permisi Pak, sepertinya Pak Amri sedang rejoin karena bermasalah dengan sinyal. Oh begitu. Jadi suara saya bukan dari saya ya? Iya, suara Bapak terdengar. Oke. Oke, sambil nunggu Pak Amri, saya lanjutkan dulu aja selama saya. Ya. Jadi sekarang kita akan membicarakan mengenai studi empiris yang saya lakukan. Ya, studi empiris yang saya lakukan. Ini judulnya ini, The Effect of Twin Shock on Fiscal Sustainability in Indonesia.
Jadi ini modelnya, ya modelnya sama dengan apa yang tadi yang tanpa uang primer. Berarti persoalan-persoalan ini sama dengan yang model yang pertama, yang tanpa uang primer. Ya. Nah, kemudian ini saya memperbaiki apa yang dilakukan sebelumnya. Ya. Jadi ini adalah modelnya semacam ini, seperti uang primer, tanpa uang primer itu. Kemudian di sini persamaan yang kita estimate itu adalah menggunakan persamaan ini, berarti persamaan 23 ini. Kemudian berarti kita menggunakan model kointegrasinya dari persamaan itu. Ya, jadi ini persamaan yang kita gunakan adalah ini, ya. Kemudian kita mengestimate fungsi reaksi fiskalnya, ini model dinamiknya, ya. Di model dinamiknya ada dua, oleh karena itu ini VECM, ini ECM, ya VECM, situ, ya. Kemudian ini kita masukkan shock, ada dua macam shock. Jadi shocknya itu bisa masuk kemana-mana di sini, ya. Jadi kita masukkan shock. Nah, kemudian saya gunakan pendekatan kointegrasi dengan error correction pada vektor karena ada dua persamaan 6A dan 6B. Ya, kemudian ini adalah model dinamik yang saya estimate. Jadi ini adalah shock dari SG itu berarti fluktuasi ekonomi. Ya. Kemudian di sini adalah maaf, ini ada kesalahan saya. Ini LSGT, ini berarti SGT-1, ya. Kemudian ini delta SKT, ya. Kemudian ini LSKT berarti SKT-1. Jadi kalau ada L di sini berarti membacanya kalau biasa ini SGT-1, ya. Kalau ini LNIT berarti NIT-1 macam itu. Kemudian ini variabel-variabel lain macam itu, ya. Nah, kemudian pengujiannya ini mirip dengan yang atas tadi, ya, mirip dengan persamaan di atas, persamaan nomor 23 tadi, ya. Kemudian ini diuji seperti ini. Jadi H0-nya adalah E1 yang ini sama dengan 0, kemudian HA-nya E1 tidak sama dengan 0, kemudian yang kedua E2 sama dengan 0. Atau yang kedua ini HA-nya E2 tidak sama dengan 0, kemudian yang ketiga E3 sama dengan 0, kemudian E3 tidak sama dengan 0, kemudian yang keempat, jadi ini ada 4 yang diuji. Kalau yang depan ini simple, tapi yang tekanan saya itu pada persamaan ini, jadi tekanannya pada persamaan. Di tekanan saya itu karena twin shock itu sebenarnya tekanannya pada persamaan, ya, pada persamaan itu, ya. Ini tekanan dari paper saya itu pada persamaan itu, ya. Nah, kemudian dilakukan uji, ya, dilakukan uji stasionaritas, hasilnya adalah I1, jadi dia tidak stasioner. Ini tidak stasioner, kemudian ini stasioner, ya. Kemudian berarti saya menyebutkan bahwa ini I1, ya. Nah, kalau I1 berarti syarat kointegrasi terpenuhi. Ya, mengapa digunakan kointegrasi? Karena judulnya adalah keberlanjutan. Nah, keberlanjutan itu kointegrasi. Jadi untuk kointegrasi ada dua syaratnya, yaitu uji stasionaritas, kemudian uji kointegrasi. Jadi ada itu. Ya, hasilnya adalah I1. Nah, kalau I1 berarti terpenuhi syarat pertama. Syarat pertama keberlanjutan atau kointegrasi terpenuhi, yaitu tidak stasioner. Nah, kemudian dilanjutkan dengan uji kointegrasi karena syarat pertama terpenuhi, berarti dilanjutkan ke uji kointegrasi. Saya menggunakan Johansson, ya. Nah, ini keterangannya di situ hasilnya ada menunjukkan kemungkinan ada 3 hubungan jangka panjang atau kointegrasi. Namun demikian nilai T statistiknya atau eigenvalue dapat disimpulkan adanya satu kointegrasi. Nah, ini adalah VECM-nya, ya, vektor error correction ada 2 di situ nanti. Tapi yang baik yang dipilih semacam itu. Ya, lalu pengujiannya di sini. Nah, ini pengujiannya. Ya. Pengujian adalah apa? Adalah yang ini tadi, yang ini. Ya. Nah, hasilnya
Ya, hasilnya adalah ini delta SK itu tidak signifikan. SK-1 signifikan. Kemudian ini delta SG tidak signifikan. Kemudian SG signifikan. Kebetulan SG adalah fluktuasi ekonomi, kemudian SK adalah fluktuasi kurs. Gitu. Ya, fluktuasi kurs. Dan ini hasilnya positif semua. Itu artinya apa? Kalau terjadi shock di sisi supply perekonomian atau fluktuasi ekonomi, itu berakibat pada meningkatnya keberlanjutan utang. Demikian juga kalau kursnya. Jadi kursnya itu kalau fluktuasinya tinggi, itu mendorong utang yang lebih banyak. Di penemuan yang pokok itu, yang lain itu silakan tapi yang pokok di sini. Nah, mimpi saya sebetulnya waktu membuat ini yang saya harapkan adalah yang ini signifikan, ya, yang ini signifikan, yang long run itu tidak signifikan. Ya, jadi mimpi saya sebetulnya saya hanya berharap shock dari kurs itu terjadi jangka pendek dan shock dari fluktuasi ekonomi hanya terjadi jangka pendek. Itu harapan saya. Tapi yang terjadi adalah shock dari kurs dan shock dari fluktuasi ekonomi atau fluktuasi kurs itu persisten. Jadi shocknya jangka panjang. Jadi kalau misalnya terjadi misalnya fluktuasi ekonomi itu terjadi goncangan di dalam negeri, perekonomian dalam negeri, itu berkepanjangan efeknya kepada utang pemerintah dan seterusnya. Demikian juga kurs. Ya. Saya sebetulnya tidak berharap. Jadi kalau lihat ini begini, berarti ya memang ini berkelanjutan. Kalau ini shocknya yang jangka pendek itu tidak berkelanjutan karena yang jangka pendek. Tapi ini ya udah semacam ini. Nah ini hasilnya semacam itu. Nah, begitu Pak Amri, selama saya. Baik, Prof. Is, mohon maaf tadi saya terputus karena gangguan koneksi. Tempat saya hujan deras sekali. Mohon maaf. Baik, Prof. Insindro, ini ada beberapa pertanyaan yang tadi belum sempat. Pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan masalah dampak dari fenomena aging population terhadap keberlanjutan fiskal. Bagaimana tanggapan Prof. terkait hal ini? Barangkali di beberapa negara maju itu fenomena aging population menjadi salah satu concern. Cuma kalau di Indonesia itu kan kecenderungan justru kebalikan, kita memiliki bonus demografi, banyak angkatan muda kita yang mendominasi piramida penduduk. Nah, kalau dari sisi tersebut artinya bagaimana dampak dari fenomena aging population terhadap keberlanjutan fiskal? Kalau perannya akan melakukan studi empiris, ya, maka supaya kelihatan apa yang dia inginkan, maka di sini kalau ini nggak kelihatan Pak Amri, karena saya tidak masukkan populasi di dalam model. Jadi kalau tertarik, maka ini harus ditambahkan di situ. Jadi ini tidak hanya dibagi dengan PT, YT, tetapi dibagi dengan N lagi. Jadi nanti ini utang per kapita. Gitu. Jadi kalau ini kan hanya utang per PDB. Di situ. Jadi kalau mau lihat efeknya lebih lengkap lagi, yaitu kita memasukkan populasi penduduk itu di dalam model itu, sehingga nanti seperti apa. Nah, kalau ini caranya begitu. Tapi kalau di sini saya nanti kalau saya jawab itu hanya intuitif aja, tapi tidak menjawab sesuai dengan studi empiris saya. Nah, jadi kalau misalnya ditanyakan bagaimana kalau populasi, nah ini nggak akan terjawab di dalam konsep ini karena harus ditambahkan satu lagi yaitu populasi. Di modelnya. Atau bisa jadi kemudian primary defisitnya terpengaruh karena dampak dari perubahan populasi mempengaruhi transfer yang kemudian akan diberikan oleh pemerintah kepada kelompok. Betul Pak Amri, tapi ini kan berarti saya mengetengahkan
model yang ini, bukan model yang saya lakukan di studi empiris saya, tapi modelnya adalah misalnya sebenarnya saya tunjukkan nah model ini misalnya ya, ini kan pembayaran transfer real pemerintah pada masyarakat. Berarti ini semakin tinggi masyarakatnya, berarti transfernya makin tinggi. Nah ini bisa, jadi modelnya harus ditambahkan sesuatu yang menunjukkan bahwa populasi masuk di dalam model itu. Tapi kalau empiris saya tidak memperhatikan itu. Jadi saya tidak bisa menjawab dari empiris. Tapi kalau intuitif saya, ya model ini bisa menjawab di situ. Karena ini ada transfer seperti Pak Amri katakan tadi kepada masyarakat. Jadi semakin masyarakat yang banyak, transfernya makin banyak, berarti nanti utangnya makin banyak. Kalau tidak cukup semacam itu. Jadi kalau penduduknya makin besar, ya bisa jadi utangnya makin, kecuali penduduknya itu mempunyai kualifikasi yang bagus sehingga dia bisa meningkatkan produksi. Nah itu semacam itu. Jadi kalau empiris saya nggak bisa jawab itu karena memang saya tidak melakukan itu. Tapi kalau ingin melakukan ya seperti tadi saya katakan, kita masukkan variabel populasi di dalam model itu. Misalnya PDB per kapita tadi. Ya itu salah satu cara untuk melihat ke sana. Baik, Prof. Terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Enrico Yogaswara. Jadi pertanyaannya adalah, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini, termasuk beban fiskal yang dihadapi oleh pemerintah saat ini, bagaimana pendapat Prof. Ins terkait dengan kebijakan fiskal di tahun depan? Menurut Prof. Ins, apa yang sebaiknya dilakukan oleh otoritas fiskal di tahun 2021? Kebijakan fiskal yang bisa dilakukan untuk tahun 2021 mungkin nggak terlalu banyak berbeda dengan yang sudah. Ya. Karena apa? Karena fiskal itu hanya bisa berkembang kalau ekonominya tumbuh. Ya, karena fiskal itu fungsi dari output, dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ekonominya tidak tumbuh ya tidak bisa kita, kecuali pemerintah menggunakan pajak kepala. Ya, pajak kepala itu artinya apa? Jadi kalau keluarga itu mempunyai anak 10, lalu anak 10 kalau umurnya sudah di atas 16 tahun kena pajak, nah, itu nggak ada hubungannya dengan ekonomi, macam itu. Tapi kalau yang kaitannya dengan perekonomian dengan ini ya memang nggak bisa, harus apalagi pajak pendapatan itu kan nggak bisa macam itu. Jadi kalau ekonominya sedang melawat begini ya otomatis itu memang penerimaannya akan turun. Nah sehingga apa yang dilakukan pemerintah sekarang itu mendorong dulu perekonomiannya didorong, kemudian karena pemerintah ya tidak semena-mena lalu dia menentukan pajak seenaknya sendiri, kemudian nggak bisa begitu. Misalnya misalnya pajak bumi dan bangunan, ya itu bisa diduga akan banyak orang yang meminta keringanan macam itu. Karena memang ya itu nggak ada hubungannya dengan pendapatan, tetapi kalau dia tidak punya pendapatan dia nggak bisa bayar macam itu. Itu pajak properti. Lalu misalnya yang tadinya bekerja kemudian tidak bekerja, ya dia mesti lapor nanti di lapor keuangannya tahun ini nggak ada penghasilan. Nah, yang depan itu baru diharapkan tumbuh, tapi perkiraannya kan tidak otomatis langsung seperti sebelum tahun 2020. Jadi sudah ada peningkatan, tetapi saya kira tidak bisa kita mengharap terlalu banyak tentang itu. Baik, ini pertanyaan terakhir yang ada di kolom Q&A yang belum saya bacakan dari Bapak Lalu Solihin. Pertanyaannya adalah bagaimana dampak dari utang pemerintah terhadap nilai tukar? Mohon penjelasan dari Prof. Begini, ya.
Kalau utang pemerintah dihubungkan dengan nilai tukar, ya, membicarakannya mengapa nilai tukar naik atau turun, itu seharusnya kita memperhatikannya dari aggregate supply, ya, bukan dari aggregate demand. Nah, padahal kalau kita ngomongkan utang untuk pembiayaan itu dari aggregate demand. Nah, tentunya kalau itu naik berarti kursnya akan turun kita, rupiah kita akan turun macam itu. Tapi bagaimana kita kalau saya utang, ya sekali lagi, maka bagaimana itu bisa meningkatkan produksi, jangan meningkatkan konsumsi. Kalau itu meningkatkan produksi, berarti itu bisa memperbaiki valuta asing kita, kurs kita. Jadi caranya begitu. Jadi kita nggak bisa dari demand itu akan meningkatkan kurs, nggak bisa. Yang bisa meningkatkan nilai rupiah kita itu dari aggregate supply. Ya, ambil contoh misalnya. Ya, saya dulu waktu sekolah itu dibiayai dengan utang Bank Dunia. Nah, lalu karena saya dituntut untuk bisa berkualifikasi yang lebih bagus. Nah, lalu substitusi impor. Jadi tidak mengundang tenaga asing ke sini, tapi bisa diganti. Maksudnya semacam itu. Jadi dimanapun itu yang bisa menaikkan itu aggregate supply, kalau masalah kurs. Tapi kalau dari aggregate demand tentunya kita akan mengalami depresiasi valuta asingnya. Tapi kalau kita dari aggregate supply, kita bisa apresiasi. Nah, contoh yang gampang adalah Cina. Ya, Cina itu kalau Bapak Solikin tadi, Pak Lalu Solikin itu membaca riwayat dari banyak sekali buku tentang perkembangan Cina, ya, maka sejak Cina dipegang oleh Deng Xiaoping, jadi dulu adalah Mao Zedong, kemudian Mao Zedong meninggal tahun 76 sampai 79, itu dipegang oleh 3 serangkai, kemudian tahun 79 naiklah itu Deng Xiaoping, dan dia mengenalkan banyak hal baru di perekonomian Cina, ya, misalnya saja slogan yang dia buat, kita nggak usah mikirlah kucing itu hitam atau putih, yang penting kucing itu bisa menangkap tikus. Lalu itu kan diinterpretasikan, kita tidak usah mikir ekonomi kita itu kapitalis atau komunis atau apapun, yang penting itu rakyatnya sejahtera. Nah, berarti kan meningkatkan produksi. Nah, itu lalu ya kembangkan sekali macam itu. Nah, itu contohnya semacam itu. Jadi itu meningkatkan produksi. Nah, caranya gimana? Nah, caranya yang dilakukan oleh Deng Xiaoping itu tanah-tanah yang dulu dibagikan pada zaman Mao Zedong itu diminta kembali. Jadi tanah dikuasai oleh negara, kemudian tapi yang diminta itu disejahterakan. Di situ disejahterakan oleh negara. Dengan caranya gimana? Nah, tidak langsung, tidak berarti terus negara kasih uang kepada rakyatnya, enggak. Jadi dia rubah sistemnya, sistem produksi itu dia rubah. Jadi dilakukanlah rubah oleh Deng Xiaoping itu dengan sistem produksi. Jadi misalnya begini, ada tanah 1 hektar, kalau dulu apa produksinya ditentukan oleh negara. Zaman sebelum Deng Xiaoping. Berapa total produksinya diserahkan ke negara. Kemudian rakyat itu dibayar oleh negara. Nah, zaman Deng Xiaoping dia rubah. Ada tanah 1 hektar misalnya ditanami padi, lalu diadakan kontrak. Diadakan kontrak dengan rakyat yang dulu tinggal di situ. Di tanah itu diadakan kontrak, lalu saprodinya, sarana produksinya dan teknologinya itu dari pemerintah. Kemudian rakyat yang bekerja itu dibayar dengan kontrak. Nah, di kontrak itu ditulis juga. Jadi misalnya, katakanlah misalnya 1 hektar menghasilkan 3 ton padi misalnya. Nah, lalu diadakan perjanjian di situ. Kalau misalnya hasilnya 4 ton. Nah, pemerintah Cina merubah sistem itu. Dulu semua apapun diserahkan negara, kemudian pada waktu itu dirubah zaman Deng Xiaoping. Maka yang 1 ton adalah untuk kamu. Kalau hasilnya 5 ton, maka yang 2 ton untuk kamu. Begitu. Ini ajarannya Karl Marx sebetulnya. Ya.
Nah, itu dia bagikan semacam itu. Akibatnya apa? Akibatnya rakyat Cina itu berlomba-lomba bekerja sangat keras untuk mendapatkan ekstra tadi itu. Karena kalau dia bisa menghasilkan 6 ton, maka yang 3 ton untuk dia. Itu artinya peningkatan pendapatan, berarti mensejahterakan rakyatnya. Semacam itu. Gimana kalau Puso? Kalau Puso, semuanya ditanggung negara. Rakyat tidak menanggung kerugian itu. Nah, coba kita bandingkan dengan di Indonesia. Ya, kalau rakyat kontrak kepada Bulog untuk tanam padi, itu berapapun harganya ditentukan oleh negara. Berapapun produksinya ditentukan negara. Tapi saat prodinya juga ditentukan oleh negara. Jadi sarana produksinya, pupuknya, bibitnya, kemudian kalau nanti panen, harga dasarnya, itu semuanya ditentukan oleh negara. Nah, Bapak Ibu harus belajar tentang Keynesian unemployment. Itu adalah Keynesian unemployment. Akibatnya apa? Akibatnya nilai jual petani merosot. Karena petani banyak dirugikan di situ. Ya, tapi di Cina memang konsepnya itu semacam itu, mensejahterakan. Jadi mereka akan, dan itu dilakukan di mana? Di semua sektor produksi. Di semua sektor produksi. Gitu Pak Amri. Baik, Prof. Ins, ini kita akan beranjak ke sesi diskusi langsung. Ini ada beberapa yang sudah mengajukan raise hand untuk berdiskusi secara langsung kepada Prof. Ins. Saya persilahkan bagi Bapak Ibu yang sudah mengajukan raise hand, Ibu Siti Aisyah Rahayu, silahkan. Baik, terima kasih Pak Amri. Selamat siang Prof. In. Terima kasih banyak, ini luar biasa asupan materinya. Jadi kita refreshing lagi nih, kuliah makroekonomi Pak Ins yang dulu diberikan, sekarang di-refresh lagi karena udah banyak yang lupa Prof. Ya. Pak Ins ini ada beberapa yang saya ingin tanyakan. Yang pertama mungkin terkait dengan utang luar negeri, kebetulan saya dulu skripsinya juga sudah tertarik utang luar negeri, Prof. Jadi waktu itu karena melihat data utang luar negeri yang juga sangat tinggi, kemudian dari data sudah terlihat dari tahun 85 itu Indonesia sudah mengalami net capital outflow-nya negatif ya, jadi lebih banyak utang yang baru dibandingkan utang yang baru itu lebih kecil dibandingkan pembayaran cicilan utang kita dan bunganya keluar yang kita bayarkan keluar. Kemudian juga waktu itu ada Prof. Upal kalau nggak salah yang meneliti fiskal di Indonesia itu menemukan salah satu masalah yang unik untuk Indonesia ini yaitu bahwa kalau utang biasanya banyak untuk produktif, nah Indonesia ini kok banyak yang untuk konsumsi gitu. Jadi menurut Prof. Upal ini agak unik gitu. Kebetulan dia waktu itu meneliti mungkin sekitar 1-2 tahun di Indonesia khusus untuk meneliti fiskal di Indonesia. Nah, kemudian sekarang melihat ada fenomena lagi bahwa utang ini meningkat, ini memang menarik sekali untuk diteliti kembali. Nah, kemudian tadi Prof. juga sudah meneliti nih Prof, dan hasilnya ternyata malah sustain. Nah itu masih dengan data sebelum 2018 ya Prof. Kalau dengan data terbaru gimana ya Prof? Ini sudah semakin tinggi karena kalau kita lihat ini utangnya Indonesia sudah sebesar 413,4 miliar dolar Amerika ini tahun 2020 dan masuk peringkat ke-6 negara berkembang dengan utang tertinggi di dunia. Nah, apakah semakin sustain ataukah bagaimana nih Prof? Ya, apakah sudah masuk ke debt trap misalnya jebakan utang itu masuk ke kriteria itu atau malah mungkin debt crisis ya. Nah, mungkin itu. Kemudian yang kedua ini terkait dengan fenomena makro sekarang ini. Kalau kita menjelaskan kepada mahasiswa ini kan biasanya kalau ada kebijakan fiskal menaikkan pengeluaran pemerintah ini biasanya semuanya kan sifatnya inflatoir gitu, menaikkan inflasi. Tapi dalam kondisi pandemik ini itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah inflasi Indonesia malah mengalami penurunan sampai akhir tahun 2020 ini. Nah, jadi apakah ini lebih karena agregat demand dan agregat supply-nya menurun, atau mungkin ada
sisi lain dari pelaku ekonomi di Indonesia mungkin pending untuk konsumsinya, atau ada strategi khusus dari otoritas moneter yang diberlakukan. Itu. Dan yang ketiga untuk ekonometrinya, Prof, tadi agak rumit juga ya persamaannya. Hanya saya ingin menanyakan lagi mungkin terkait dengan shock, misalnya kita ingin meneliti model dengan shock tadi. Tadi kan ada kalau misalnya variabel shocknya itu signifikan dalam jangka panjang, itu berarti persisten. Apakah kita masih bisa memberlakukan variabel itu sebagai shock gitu, atau bagaimana, Prof Ins? Matur nuwun sekali, Prof Ins. Oke. Itu saja. Oke. Jawab Pak Amri. Monggo Prof. Ketemu lagi Bu Siti Aisyah. Iya, Prof. Udah lama nggak ketemu. Ini dulu bimbingan saya Pak Amri. Ya, begini, betul Bu. Jadi memang seperti Profesor Upal katakan, Profesor Upal itu saya sempat ketemu dia karena dia lama di fakultas dan dia melakukan penelitian itu. Ya. Jadi ini yang sebetulnya mengkhawatirkan itu ya kalau utang itu teorinya itu kita utang itu untuk produksi mestinya. Ya, itu supaya tadi berlakulah itu loh G lebih besar dari R. Jadi pertumbuhan ekonomi karena utang itu lebih besar dari bunga utang, itu teorinya begitu. Jadi yang saya sampaikan semacam itu. Tapi problemnya di tempat kita itu ditemukan semacam itu konsumsi. Berarti kalau konsumsi ya nggak bisa bayar terus utangnya. Jadi misalnya ambil yang simpel di dalam mikro ya misalnya. Kalau saya pengusaha, maka boleh utang nggak? Oh boleh. Tidak dilarang pengusaha itu utang, tapi kan dia harus mikir gimana bayar utang itu. Jadi jangan dipakai untuk beli mobil. Kalau untuk mobil itu bagus, tapi untuk mobil untuk saya supaya kelihatan meceng gagah gitu, siap-siap aja nanti nggak bisa bayar utang. Macam itu. Iya, memang kalau semacam itu salah, ya salah. Jadi salah konsep di dalam ini. Jadi misalnya utang impor, nah itu juga ya nggak untuk impor untuk produksi itu nggak apa-apa. Tapi kalau utang untuk impor misalnya kayak utang untuk membeli apel lah nggak bisa begitu. Ya, jadi tapi faktanya memang yang ditemukan Profesor Upal itu memang begitu. Ya, jadi saya tidak menyalahkan mengenai ini. Jadi kalau itu jadi utang dikonsumsi ya seperti itu, akhirnya kita menjadi debt overhang, ketergantungan pada utang. Nah, bukan hanya trap utang debt trap, tapi mungkin debt sustainability. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini memang dilema kita ya. Nah, kemudian berkaitan dengan apa tadi utang yang untuk diprediksi ya. Jadi data saya memang saya menggunakan sampai tahun 2017 mungkin. Kalau paper saya itu 2017. Jadi akhir ya karena itu diterbitkan dikirim itu awal 2018. Jadi itu semacam itu. Ya. Lalu gimana kalau sekarang diterapkan? Ya saya nggak bisa ngomong di situ, tapi kalau mau diterapkan ya kita coba, kita pakai data yang baru, kemudian kita uji lagi apa lebih parah apa enggak. Gitu. Tapi dari penemuan ini kalau ada goncangan itu, ya ada goncangan itu, baik dari dalam negeri maupun dalam luar negeri itu memang mengganggu utang kita. Utang kita bisa berkelanjutan. Itu yang bisa saya katakan tentang hasil yang saya buat. Ya, penemuan ini itu semacam itu. Oleh karena itu pengendalian terhadap kurs itu jadi penting. Tapi pengendalian terhadap fluktuasi ekonomi di dalam negeri juga penting di situ. Nah, kejelekan kita adalah kita itu bangga mengatakan bahwa 67% PDB kita ditentukan oleh konsumsi. Iya. Ini perlu dirubah Bu Siti. Jadi ini perlu dirubah.
Harusnya kita ngomongnya 67% perekonomian kita dipengaruhi oleh produksi, mestinya begitu, bukan konsumsi. Usianya ya Prof tinggi sekali. Iya, jadi nah ini memang kita harus kampanye di sana. Jadi seperti tadi saya memberi contoh di Cina. Cina itu bisa berkembang semacam itu karena produksi. Jadi ada di dunia ini negara itu jadi maju karena konsumsi. Saya tidak mengatakan bahwa konsumsi tidak perlu, konsumsi tetap perlu, tetapi produksi lebih perlu. Nah, karena apa? Karena kita kenikmatan di Taman Firdaus. Jadi kita jadi Adam dan Hawa, gitu. Apa-apa diberi Tuhan. Akhirnya kita nggak harusnya kita jadi orang berdosa adalah supaya produktif. Nah itu yang pertama semacam itu. Jadi bisa jadi kita kalau di estimate lagi itu bisa yang sekarang hasilnya ada keberlanjutan. Berarti kalau ekonominya seperti sekarang ini kan slide-nya ada dua di situ, baik demand maupun supply. Nah, ini terkait dengan pertanyaan berikutnya yang tadi dengan G. Jadi stimulus fiskal itu pemerintah itu memberi stimulus fiskal itu tidak hanya G, tidak hanya menaikkan G, tetapi menaikkan macam-macam karena stimulus fiskalnya itu diberikan kepada konsumen maupun diberikan kepada produsen. Jadi misalnya dia memberikan stimulus ke yang gampang aja lah, listrik yang 450. Itu kalau hanya konsumsi kan ya sedikit anunya, tapi maksudnya itu ke produksi. Kemudian sekarang ini kalau Bu Siti membuat apa? Membuat perusahaan itu nggak dimasalahkan itu izinnya keluar dulu atau enggak. Pokoknya produksi dulu. Semacam itu. Jadi memang ada stimulus-stimulus yang tidak di dalam bentuk G, ya. Jadi dalam pengeluaran pemerintah, tetapi justru malah mengurangi pengeluaran pemerintah, tapi diharapkan mendorong kenaikan produksi. Nah, akibatnya apa? Kuliah kemarin itu kita sudah tunjukkan kalau misalnya stimulus fiskal itu hanya ke G, itu yang bergerak hanya IS dan aggregate demand. Tapi ternyata di Indonesia itu stimulus fiskal itu bergeraknya atau pengeluaran pemerintah itu yang mendorong untuk produksi. Jadi misalnya infrastruktur itu kan tidak untuk konsumsi saja, tetapi juga untuk produksi, kelancaran bahan bakar jadi murah dan segala macam kecepatan itu meningkatkan produksi ke sana. Jadi stimulusnya ke sana. Jadi harga itu turun itu sekali lagi bukan karena aggregate demand. Ya kan, tapi itu interaksi antara aggregate demand dan aggregate supply. Karena memang aggregate demand-nya meningkat, tetapi aggregate supply-nya juga meningkat. Tapi COVID itu yang mengatakan kita hancur juga karena aggregate demand menurun, kemudian aggregate supply-nya juga menurun. Nah, stimulus ini maksudnya kedua itu. Ya. Jadi banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk itu. Sebentar lagi pemerintah daerah akan teriak-teriak, mereka-mereka yang menyukai ekonomi regional, itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu salah satu yang dikeluhkan oleh pemerintah daerah adalah perizinan. Jadi perizinan itu akan dimudahkan dan akan ditarik ke pusat kalau perlu. Jadi di dalam undang-undang itu sudah ditulis begitu. Lalu pemerintah daerah mulai sekarang khawatir ya. Pernah saya ceramah di Balikpapan, Pak Wali Kotanya itu cerita sama saya di forum begini, dia cerita itu gimana Pak Enan. Nah, terus saya bilang, Pak, kita sebagai pelayan abdi masyarakat itu adalah suatu kekeliruan kalau Bapak mengatakan begitu. Saya bilang gitu. Jangan kita mengenakan pajak kepada orang yang baru akan tumbuh. Jadi inilah fasilitas, kemudian kecuali Bapak itu menariknya itu retribusi. Nah, kalau pajak harusnya enggak begitu konsepnya. Kalau begitu, apalagi baru mau minta izin produksi aja belum, sudah dimakan semacam ini. Nah, ini nanti itu enggak mendorong orang produksi semacam itu. Jadi itulah sebabnya itu ditarik. Loh kenapa? Ya karena Pak Jokowi itu pengusaha dulu. Nah, pengusaha
Itu saya kasih tahu, itu kalau yang namanya biaya-biaya itu sudah dihitung semua. Tapi pungutan-pungutan di luar yang resmi itu juga malapetaka. Macam itu. Kebetulan adik saya itu kerja sama ikut orang Cina, itu tahu persis tentang itu. Datangi Pak RT, Pak RW, kemudian datangi polisi, datangi Pak Camat, utusannya. Semuanya minta bagian semacam itu. Nah, akhirnya sekarang yang dilakukan oleh pengusaha gimana? Dia memproduksi hanya impor. Di situ. Jadi tas, sepatu, apapun itu sebetulnya hanya dilabeli Indonesia, tapi barangnya itu udah impor semua. Nah, ini kan jadi parah ini. Karena apa? Mereka menghindari berbagai hal itu. Itu contohnya semacam itu. Jadi stimulus fiskal itu tidak hanya ke G. Nah, yang memberi stimulus tidak hanya pemerintah, tapi juga BI, kemudian OJK. Nah, akibatnya memang sekarang ini inflasi itu turun, dan udah lama kita sebenarnya inflasi itu turun, itu bukan karena kebijakan moneter, tapi karena stimulus fiskal. Bukan karena pemerintah. Karena kalau pengeluaran pemerintah naik, itu cenderungnya BI nanti menaikkan suku bunga. Nah, itu karena apa yang disebut dengan fungsi reaksi bank sentral. Jadi semacam itu. Nah, kemudian tentang shock. Ya. Shock tadi hasilnya adalah jangka panjang. Berarti dia persistent shock. Ya. Kalau yang diharapkan shock itu jangka pendek. Jadi kalau ini shock itu jangka panjang. Jadi ini persistent shock. Itu artinya apa? Kalau dia jangka panjang terus-menerus begini, pemerintah nggak bisa mengabaikan adanya fluktuasi output. Misalnya, tidak bisa mengabaikan fluktuasi kurs di situ. Jadi, artinya apa? Model yang dikembangkan dengan new classical synthesis tadi, itu terklarifikasi di dalam model yang saya bangun dan saya estimate di Indonesia. Itu Pak Amri. Baik, terima kasih banyak Prof. Prince. Terima kasih Prof. Terima kasih Bu Siti Aisyah. Baik, ini masih ada satu lagi Ibu Mary, barangkali ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, Bu Mary Anita Sari. Silahkan. Oke, atau Bapak Ibu yang lain yang berkenan untuk berdiskusi secara langsung, mengajukan raise hand, silahkan. Baik, sepertinya belum ada. Baik Prof. Ini ada dua pertanyaan terakhir yang kemudian sudah disampaikan melalui kolom Q&A. Pertanyaan pertama, Prof. dari Bapak Richard Titing. Pertanyaannya adalah, apakah konsep keberlanjutan fiskal itu kemudian bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi batas psikologis berapa tingkat rasio utang terhadap PDB yang aman untuk negara Indonesia. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Ruth Meliana. Ibu Ruth Meliana. Pertanyaannya berkaitan dengan kondisi perekonomian saat ini, terutama untuk dukungan terhadap orang-orang yang belum terserap di pasar tenaga kerja atau unemployed worker. Apakah perlu kemudian dibikinkan semacam skema apa namanya jaring pengaman sosial untuk atau kemudian kalau di negara-negara maju kita mengenalnya sebagai unemployment benefit, semacam santunan atau tunjangan bagi mereka yang belum terserap di pasar tenaga kerja dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian kita saat ini. Mohon tanggapan dari Prof. terkait dengan skema unemployment benefit. Apakah ini bisa menjadi solusi bagi perekonomian kita, terutama bagi mereka yang belum terserap di pasar tenaga kerja? Oke. Yang pertama itu mengenai keberlanjutan fiskal. Ya, kalau dari model yang saya bangun, saya tidak mengarah ke menghitung rasio itu, ya. Tetapi
Nah, ini yang saya kerjakan. Tetapi kalau dari model itu sebetulnya bisa dicari berapa rasio yang baik tentang itu. Yaitu caranya itu diuji, Pak. Jadi caranya bagaimana? Ini misalnya ya, ambil satu model di situ. Tapi saya tidak melakukan atau belum melakukan itu. Ya. Jadi misalnya ini kan BT itu adalah PDB. BT dibagi PDB. Jadi BT ini adalah PDB, BT dibagi PDB. Nah, kalau misalnya ini rasionya saya bisa main-main, Pak. Itu ya, caranya seperti ini. Ya Pak Amri, saya tak pasang kamera sama Silakan, Prof. Ya. Saya ngambil contoh yang simpel tentang misalnya yang semua orang kenal yaitu MPC. Jadi misalnya konsumsi fungsi berdasarkan misalnya C maka dengan alfa 0 ditambah alfa 1 DTY misalnya ya. Jadi kelihatan ya. Jadi, lalu saya ingin menekankan berapa alfa yang baik. Gitu. Jadi berapa alfa yang baik. Kalau di estimate itu baru data, tapi saya ingin melakukan apa yang dia lakukan itu dengan restriksi namanya. Jadi saya buat misalnya buat data baru misalnya yang pertama ini ya kemudian ini saya tuliskan beta 1Y. Nah ini saya buat data baru ini C dikurangi Y. Kemudian di estimate ke B1. Nah ini lalu hasilnya adalah beta 1 sama dengan 0, HA-nya beta 1 tidak sama dengan 0. Nah, jadi kalau nanti beta 1 sama dengan 0, itu artinya MPC-nya sama dengan 1. Ya, jadi itu caranya begitu. Jadi kalau misalnya saya Prof, mohon maaf, mohon share screen-nya diarahkan ke papan tulis yang Prof sampaikan, karena di sini yang di tampilan kami masih handout atau PPT. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih Prof. Nah, jadi kalau misalnya semacam ini ya, jadi misalnya ini konsumsi aja. Jadi ini, jadi kalau kita satu ini sama dengan 0 dalam model ini, maka konsumsinya sebanyak satu. Tapi kalau misalnya saya buat tes ini lagi, konsumsi yang Bapak inginkan berapa? Misalnya 0,3 Y. Nah, kemudian ada gamma Y. Nah, kemudian diuji lagi, apakah 0 itu gamma, HA itu gamma. Sama dengan apakah tidak sama. Itu cara pengujiannya begitu. Jadi kalau misalnya saya mau melihat rasio dari PDB,
terhadap utang terhadap PDB. Jadi modelnya itu dibuat rasio di situ, jadi itu. Lalu di sini adalah PDB, dan misalnya dia kecil di sini, lalu kita buat di sini, misalnya delta, nah ini. Nah kalau misalnya B-nya sama dengan 0, berarti rasionya 1. Ini namanya restriksi, ya, impose restriction di dalam estimasi. Jadi nanti kita pilih mana yang paling optimal, itu bisa dilihat. Jadi kita dengan berbagai cara, lalu kita mencari yang optimal. Nah, ini bisa dilakukan dengan apa yang disebut pengujiannya adalah AIC atau SIC. Di situ. Jadi tiap-tiap model itu bisa dilihat semacam itu. Dengan saya rubah-rubah, kemudian saya bisa melihat, nanti dicari AIC yang paling baik itu adalah dari besar turun, kemudian naik. Itulah optimal. Jadi nanti pakai AIC dan SIC. Ya, jadi kalau kita besar, kemudian turun di sini, kemudian yang naik, nah posisi ini berapa? Ini restriksi tergantung di sini. Misalnya yang ditambah, tergantung sama. Ya, itu empirisnya. Jadi kalau di gambar ini, berarti kalau di gambar itu, ya ini, ya ini diuji pakai AIC. Nah ini kita bisa tahu nih, dan main-main begini. Lalu ini makin misalnya tambah begini, sampai di sini dia naik. Nah ini berarti optimal. Begitu. Jadi ada penanya tadi, ini bisa dicari secara ekonometri. Jadi bisa diestimate berapa sebetulnya, pertanyaan dia tadi kan, berapa sebetulnya rasio antara utang dengan PDB, berapa optimal, itu bisa cari. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah melakukan dengan studi meta, Pak. Jadi caranya, kalau ini tidak pakai data, tetapi pakai studi orang lain. Jadi pakai studi meta, lalu kita cari dari studi-studi yang pernah dilakukan orang lain di tempat lain, di negara lain. Lalu yang cari yang cocok dengan kita apa. Nah di situ juga bisa nanti kita temukan berapa sebetulnya, misalnya seperti sekarang. Sebetulnya utang kita defisitnya itu berapa persen sih terhadap PDB? Nah, ditentukan 3%. Ya enggak? Kita enggak boleh defisit lebih dari 3%. Misalnya semacam itu. Pertanyaannya, apakah betul itu 3%? Lalu dulu yang ambil keputusan dengan 3% itu angka itu asalnya dari mana? Enggak bisa jawab. Padahal di negara lain itu bisa. Oleh karena itu, ini merupakan peluang studi sebetulnya. Jadi di forum ini saya umumkan pada Bapak Ibu semuanya, coba melakukan studi berapa rasio utang terhadap PDB yang optimal untuk negara kita. Bisa pakai ekonometri, bisa pakai studi meta. Itu jawabannya begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya ini tentang jaring pengaman sosial, kemudian unemployment benefit. Ya. Nah, Indonesia tidak menjalankan itu, Pak Amri. Jadi kita tidak punya unemployment benefit. Tapi akhir-akhir ini Pak Presiden memberikan unemployment benefit dengan berbagai cara. Contohnya kartu pekerja. Nah, ini yang ditangani teman kita Pak Amri, ditemani Pak Budeni. Itu kan sebetulnya cara pemerintah membantu masyarakat yang belum bekerja, diarahkan, tapi kan arahnya itu meningkatkan produksi, bukan memberi uang, tapi dicari keterampilan di situ. Jadi diberi uang, maksudnya meningkatkan keterampilan, walaupun mungkin prakteknya itu belum sepenuhnya berhasil, ya belum sepenuhnya berhasil. Artinya apa yang direncanakan dengan apa yang masyarakat lakukan itu belum tentu berhasil, belum tentu. Tapi itu arahnya ke sana. Jadi arahnya adalah memberikan bekal, bukan memberikan bekal keterampilan, bukan memberikan ikan, tapi memberikan bagaimana cara mancing misalnya. Nah itu maksudnya ke sana, sehingga mereka bisa mendapatkan. Tapi kita nggak ada yang namanya
unemployment benefit dalam pengertian ini. Saya tadinya bekerja, kemudian menganggur, nanti dapat bantuan sosial. Enggak, kita belum sampai di sana. Karena kita belum negara makmur. Tapi kalau di Eropa, iya banyak sekali. Seperti itu. Tapi yang dilakukan itu, contohnya itu, yang kartu pekerja itu kan memberikan tambahan penghasilan, bukan tambahan penghasilan sebetulnya, stimulus untuk mendorong mereka melakukan peningkatan kualitas hidupnya melalui bekerja. Begitu Pak Amri. Baik, Prof. Ins, terima kasih banyak atas penjelasan dari beberapa pertanyaan yang tadi kita diskusikan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk ke penghujung acara, jadi kita sudah hampir di jam 2:30 saat ini. Terima kasih kepada Prof. Ins, saya sampaikan atas materi yang telah disampaikan, penjelasan, pemaparan terkait dengan topik-topik makro yang baru dan juga bermanfaat bagi kita dalam pembelajaran dan memahami kerangka analisis ekonomi secara umum. Termasuk juga Prof. In memberikan beberapa informasi terkait dengan buku acuan atau artikel yang bisa menjadi rujukan untuk ditindaklanjuti apabila Bapak Ibu sekalian berkenan untuk melakukan studi independen terkait dengan topik-topik yang telah disampaikan oleh Prof. Ins. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak Prof. Ins. Jadi ini adalah akhir dari rangkaian 6 seri pertemuan yang kita selenggarakan selama 2 minggu ini. Jadi sangat bermanfaat bagi kami untuk kembali kemudian belajar konsep-konsep terbaru dan konsep-konsep yang bermanfaat. Kemudian saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa selaku partisipan dalam kegiatan Sinarku selama 2 minggu ini. Bapak Ibu yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti keikutsertaan dalam rangkaian kegiatan Sinarku ini. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kemudian kita selenggarakan itu memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian yang terakhir saya ingin mengucapkan selamat kepada 2 orang pemenang yang akan mendapatkan giveaway kartu e-money sebesar 200.000 untuk masing-masing, yaitu akun Instagram @fitriasalsabila24 dan juga @fitri.les. 2 orang yang beruntung akan kemudian dikontak oleh panitia untuk mendapatkan hadiah. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Prof. Ins, kepada panitia, kepada Bapak Ibu sekalian atas terselenggaranya webinar kita selama 2 minggu ini. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan kegiatan Sinarku ini. Kita akhiri pertemuan kita. Bapak Ibu diperkenankan untuk meninggalkan forum Zoom. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Prof. In, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ada yang tertarik untuk riset seperti yang Pak Amri sampaikan tadi. Saya live ya Pak Amri. Monggo, Prof. In, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu.